مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Saya mau nanya di luar tema masalah zakat. Berapa zakat jual tanah? Tanahnya laku berapa? Kalau di atas 85 gram emas sudah sampai nisab. 85 gram itu berapa Pak Ustaz? 85 gram kali 500.000, 42.500.000. Berapa harga tanah itu kemarin? 30 juta? Tidak. 50 juta baru kena. Bertahan duit itu 50 juta dipegang selama setahun. Kapan jualnya? Besok satu rajab. Satu rajab 1438 ya. Satu rajab 1439 baru wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau begitu laku langsung kami jual? Bagus. Itu namanya tahjilus zakat qabla awaliha. Kalau 50 juta berapa zakatnya? 1.250.000. Setiap 1 juta 25.000. 50 juta 1.250.000. Laku besoknya langsung dikeluarkan. Mantap. Tapi kalau ditunggunya setahun boleh masuk. Tentang masalah zakat jual tanah. Mohon kasih nasihat untuk saudara saya yang tak mau sholat dan azabnya dan pengaruhnya terhadap orang tua yang rinci ya Ustaz. Karena rekaman ini akan saya dengarkan kalian. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia secara nyata. Buka kitab fikih 4 mazhab, al-fiqhu al-madzhabil arba'ah, sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku 99 tanya jawab sholat. Pertanyaan yang ke-77 terakhir yang edisi lama 77 di situ disebutkan, saya kutip dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, al-fiqhu al-madzhabil arba'ah, siapa yang meninggalkan sholat sengaja maka kafirlah dia. Kalau sudah kafir, gugurlah 4 fardu kifayah, tidak dikafarkan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kuburan kaum muslimin. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, masjid ini kokoh karena tiangnya. Ini tempat salat Nabi. Nanti Bapak Ibu pergi masuk ke taman Raudhah Masjid Nabawi, ada namanya mihrab tempat Nabi jadi imam. Tengok di tiang sebelah kiri tertulis as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, runtuh puasa, runtuh haji, runtuh amalan yang lain karena meninggalkan salat. Ada pun orang tua yang tidak mendidik anaknya, muru auladakum bis salat, suruh anak kamu salat bahwa abna sab'a, umur 7 tahun, wadribuhum fil asra, pukul waktu umur 10 tahun. Jangan biarkan dia. Maka berdosa besar yang membiarkan anak tidak sholat. Mengalir dosanya, dosa tak mengalir, karena tak ada dosa warisan dalam Islam. Tapi kalau anak tak sholat, dia berdosa karena tidak mendidik dengan pendidikan yang baik. Bagaimana orang yang satu rumah dengan kita tidak sholat sama sekali? Akan hilang keberkahan di rumah itu. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang di sekelilingmu itu berbaik, ajak dia sholat. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dia berbuat munkar. Adakah kemungkaran yang lebih besar daripada meninggalkan sholat? Kalau itu tak kamu lakukan, la yusyikanna ayyafallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir akan turun hukuman ke tempat itu, ke kampung itu, ke rumah itu. Summa tad'unahu, setiap malam kalian berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan karena kamu cuek-cuek saja. Kenapa kamu tak ada? Yang penting saya sholat, masalah dia tak sholat bukan urusan saya, neraka masing-masing. Tak bisa. Apakah menitipkan cucu ke orang tua salah satu bentuk kedurhakaan? Karena orang tua tersebut jadi susah beribadah. Berapa kali emak itu dulu tak sholat karena kencing kita tumpah di kainnya. Berapa kali terhalang dia makan mau masuk suapan ke mulutnya tak jadi karena kita menangis. Di sisa-sisa umurnya yang sekarang 60, 70, izinkanlah dia beribadah dengan baik.
Tak jadi dia sholat tarawih gara-gara kita dulu. Sekarang pun dia tak jadi beribadah gara-gara anak kita. Kapan lagi kita membahagiakannya? Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz yang mentahzir Ustaz yang lain? Maksudnya taslim mentahzir Adi Hidayat. Itu maksudnya ya. Orang ditahzir kalau sepakat dia melakukan perbuatan yang menyesatkan umat. Ada pun Ustaz Adi Hidayat ditahzir karena dia menyebutkan ayat-ayat. Ini ada berada di surat ini, ayat ini, hadis ini, nomor ini. Lalu yang ditanya kita tahu dia. Orang kalau sudah menengok orang lain lebih muncul hasadnya. Makanya di antara doa, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan di hati kami ini ghillan. Ghillan tengok tafsirnya, hasadan, hasad. Ustaz Somad, apa pendapat Ustaz dengan Ustaz Adi Hidayat yang hebat itu? Yang bisa menyebutkan ayat-ayat. Menurut saya itu tidak pernah dilakukan ulama dari sejak dulu. Padahal Ustaz Somad tak pandai macam dia. Apakah dibolehkan tidak dibacakan dibolehkan memajang foto keluarga makhluk hidup? Kata ulama Saudi Arabia, foto sama dengan patung. Patung, foto sami mawar. Maka memajang foto sama dengan memajang patung. Itu kata ulama Saudi Arabia. Tapi kata Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Bahyan Al-Mutini, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, kata dia foto tak sama dengan patung. Kalau patung itu kan dipahat, dibentuk, diukir, dicetak. Sedangkan foto itu kan alat yang menahan cahaya pada detik tertentu. Kata sama kata dia. Maka tak bisa hukum patung disamakan dengan foto. Itulah sebabnya mengapa ada dua pendapat dalam masalah ini. Apakah boleh tidak mengumumkan barang hilang di dalam masjid? Siapa yang mengumumkan ontanya yang hilang, maka tiada keberkahan dalam ontanya itu. Seolah-olah itu mengindikasikan tak boleh. Tapi bagaimana dengan barang yang hilang? Dalam kitab Luqatah tentang barang temuan di jalan, temu barang di jalan, bolehkah ini kita ambil? Tak boleh. Kita mesti umumkan selama setahun. Di mana diumumkan? Di masjid. Kontradiktif. Katanya kalau mengumumkan barang hilang di masjid tak ada berkahnya. Ini kalau jumpa barang hilang selama setahun mesti diumumkan. Apa sebab larangan ini? Kalau asik sibuk gara-gara barang hilang sampai melupakan zikir belum. Asal masuk ke masjid asik sih kalau barang hilang aja. Tapi kalau sebagai sarana orang banyak, kemudian muncul orang banyak, kumpul orang banyak, ada kasih tahu ini ada kehilangan, tidak apa-apa. Jangan sampai setiap mau ke masjid itu ada cerita. Karena masjid ini didirikan untuk tiga: zikrullah, qiraatul Quran, sholat. Masjid ini dikhususkan untuk tiga: sholat, zikir, baca Quran. Lain daripada itu jangan lakukan langsung. Menyikapi bulan Rajab, amalan-amalan bulan Rajab, amalan anjuran amalan dalam bulan Rajab. Kalau buat hati maka puasa, sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Beramallah untuk dunia seolah engkau akan hidup selamanya. Beramal untuk akhirat seakan mati besok. Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini tak ada pertanyaan. Maksudnya mengingatkan besok bulan Rajab tidak ada amalan khusus tertentu. Siapa yang puasa hari pertama maka dihapuskan dosanya setahun. Siapa yang puasa hari kedua maka dihapuskan 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari ditutupkan 7 pintu, dibuka pintu surga. Itu tak ada. Maksudnya kalau ini ya tingkatkan aja amal, banyak puasa sunat, sholat, baca Quran, zikir, berinfak, zakat, bersedekah, lalu kemudian beramallah baik. Dengan datang peristiwa yang aneh-aneh ini, Allah ingin menampakkan yang mana kawan, mana lawan. Ketika mau ke kota Madinah, tak semua pindah karena lalu berkawan. Boleh kesimpulan pengajian. Tak termasuk tahu. Mestinya dibawa balik. Ustaz, saya dulu mantan preman. Sekarang saya sudah tobat. Saya selalu mengusahakan sholat 5 waktu ke mushola di dekat rumah. Mantap.
Kalau di WA saya kasih 5 jempol. Tapi setiap saya mau ke musola, saya selalu dikatakan pencitraan oleh teman-teman. Bagaimana cara saya untuk menyikapinya? Anjing menggonggong, kapilah berjalan. Terapkan besok baik. Pas dia pergi, pencitraan. Anjing menggonggong, kapilah berjalan. Jangan jadi itu, sesuatu. Nah, tak sekasar itu. Ada. Pencitraan, ayo kita sholat. Saya sholat di rumah aja lah. Banyak orang yang muji-muji saya. Tarkul amal li ajli nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Wal amal li ajli syrik. Beramal supaya ingin dipuji syirik. Jadi cara yang bagaimana? Tetap sholat ke masjid, jaga hati. Begitu besok dia pencitraan. Jaga hati. Saya sudah coba sabar Ustaz, tapi kadang-kadang pakai juga preman saya. Saya sudah coba sabar, tapi kadang-kadang titik. Nah, sekali berhenti preman, berhenti bersama. Jangan lagi ada preman di antara kita. Ustaz, saya telah berkomitmen dengan seorang perempuan untuk ta'aruf dan menikah. Namun terkendala di orang tua si perempuan, orang tuanya tak merestui karena ada alasan beda suku. Saya Minang dan calon saya itu Jawa. Bagaimana cara kami untuk meyakinkan dan mendapatkan restu dari beliau? Carilah Ustaz orang Jawa. Nanti Ustaz orang Jawa cerita sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berikut kapan ini sudah berarti di orang terkoran kene. Iki wong iki, emang iki wong Minang apa api? Wah api tenan nih. Dan kamu pun pula yang orang Jawa itu nanti lama-lama dia pun mulai belajar bahasa Minang. Ada di persoalannya sudah. Gak nampak lagi Jawa aku. Itu masalah komunikasi saya. Insya Allah mau Minang mau Jawa hati dia itu kan di dalam genggaman kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang punya hati, kau yang menguasai hati calon mertua ini, bukakan pintu hatinya ya Allah. Tapi tetap ada usaha supaya diberikan Allah jalan. Idza sadaqal azmu, kalau mereka sudah kuat, wallahu sabilu, maka lancarlah jalan. Autan kan seberang, bukitkan lagi. Boleh